Solo, kota soto. Meski sebutan itu terasa asing pada masyarakat di luar kota Solo, fakta bahwa kedai soto yang begitu melimpah di kota Liwut ini. Bahkan ada yang menyebut Solo adalah kota soto 24 jam. Pasalnya dari pagi sampai esok harinya, niscaya kita bisa menemukan kedai soto yang buka di setiap sudut kota. Wajar memang, kawasan yang berjuluk kota budaya ini punya banyak kedai soto yang legendaris. Salah satunya tentu Soto Gading, berlokasi di Jalan Brigjen Sudiarto. Kedai ini telah eksis bahkan sejak tahun 1975. Buka sejak pukul 6 pagi sampai 4 sore, kedai Soto Gading nyaris tak pernah sepi dari pembeli. Semua mengincar kenikmatan kuah gurih yang menyegarkan khas Soto Gading. Karena kuahnya memang lain, rasanya lebih enak dari soto yang lain gitu, yang ada di Solo sih ya. Kalau ini itu ada perpaduan sop sama soto, jadi beda pokoknya, sangat khas kuahnya. Jadi rasanya kuahnya itu sangat lebih gurih kan? lebih gurih. Dalam satu porsi, Soto Gading berisikan lengkap dengan nasi, suiran ayam kampung, soun, dan juga keripik kentang tipis yang memperkaya tekstur dalam setiap suapannya. Dibanderol hanya dengan harga Rp13.000 ataupun Rp19.000 jika ingin nasi terpisah. Wajar jika warung ini selalu terlihat sibuk melayani para pembeli. Soto Gading juga menyediakan berbagai macam jeroan dan aneka topping yang dapat menambah kenikmatan. Mulai dari beraneka macam sate, rempelo ati, hingga aneka gorengan seperti kroket hingga sosis goreng. Menurut Sekar Sugihartono selaku pengelola, salah satu kunci kenikmatan Soto Gading tentu ada pada kelezatan kuahnya. Untuk mendapatkan kuah bening ala Soto Gading, biasanya air rebusan pertama dibuang terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengolah kaldu. Kalau soto di Solo itu kebanyakan kuahnya bening, kayak soto ayam sini. Nah, terus kita pakainya ayam kampung. Dan kenapa mungkin beda dari yang lain karena kita pakainya arang, bukan pakai gas, kompor gas gitu. Jadi pakainya arang, lebih panas, meresap gitu. Dalam sehari, Soto Gading bahkan sanggup menghabiskan Rp5.000 sampai Rp10.000 di akhir pekan. Tak tanggung-tanggung, bahkan menu ini juga menjadi favorit dari Presiden ke-7 Indonesia, yakni Joko Widodo. Tak jarang Jokowi memilih Soto Gading sebagai menu sarapan ataupun makan siang. Beliau suka hobi nyepeda, nah terus sukanya bersepeda ke sini makan. Sampai dia jadi wali kota, terus sampai jadi presiden dia tetap suka makan ke sini dan seluruh keluarganya juga. Dalam beberapa jurnal internasional, terkhusus soto ayam khas Indonesia, kuliner ini menjadi salah satu kuliner yang selalu masuk ke dalam list dengan predikat sub terenak di dunia. Terlebih, soto ayam memang disukai oleh berbagai masyarakat dari mancanegara. Tetapi, Soto Gading bukanlah satu-satunya legenda di Kota Batik. Berjarak kurang dari 10 menit, kita bisa menikmati soto yang berbeda yang juga tak kalah nikmat. Soto Triwindu. Berada di Jalan Tengku Umar, dekat dengan pasar barang antik Triwindu, tampilan klasik sungguh sangat dominan pada kedai yang satu ini. Berdiri sejak tahun 1924, pengunjung akan disambut dengan deretan meja makan yang unik. Berbeda dengan topping ayam dari Soto Gading, Soto Triwindu memakai daging sapi sebagai isian utamanya. Di Soto Triwindu kan khususnya kita jualan soto daging sapi. Terus kalau lauk pauknya ada lidah. Lidah itu kalau Jawa itu mesti kaning makanan di sini ya. Iya, best sellernya itu lidah goreng itu. Terus ada empal, ada iso, ada babat, ada kikil. Terus ada limpa juga. Ya, tak sekedar potongan daging sapi semata, Soto Triwindu memanfaatkan nyaris seluruh bagian sapi sampai jeroan sebagai topping andalannya.
Dengan harga Rp18.000 per porsi, Anda cukup menambah Rp19.000 saja jika ingin mendapatkan potongan jeroan yang cukup besar. Gorengnya itu ada lento itu khas ini juga ya, khas soto Triwindu. Ada rempeyek, ada tempe yang bungkus daun, ada mendoan, ada bakwan udang. Setelah sampai pada generasi ketiga, awalnya soto Triwindu berjualan secara keliling. Awalnya soto ini bahkan dijuluki soto Pringgodani oleh penguasa Kadipaten Mangkunegaran saat itu. Terus karena Raja Mangkunegoro yang keberapa saya lupa sangat menyukai soto Triwindu, soto kami, soto daging sapi buatan kakek saya. Akhirnya beliau kakek saya diberi tempat di Triwindu, di pasar Triwindu. Waktu itu awalnya kakek saya di situ belum bernama soto Triwindu, tapi soto Pringgondani. Diberi nama oleh Mangkunegoro. Kenapa soto Pringgondani? Karena setelah makan soto kami, soto kakek buatan kakek itu, badan menjadi seger, berkeringat, sehat gitu. Tak bisa dipungkiri, salah satu keistimewaan soto Triwindu adalah kuahnya yang terbilang bening, tetapi tetap punya rasa gurih yang kuat. Sri menyebut sampai saat ini, kuah soto Triwindu didapatkan dari kaldu daging bagian sengkel yang terkenal gurih dan juga sumsum. Selain itu, soto Triwindu masih memakai arang sebagai bahan bakar untuk memanaskan kuali berisi kuah. Tapi kalau untuk di sini harus memakai arang juga. Soalnya kuahnya itu gimana nih? Harus kayak nyampur di kualinya itu. Kalau pakai api gas apa minyak kurang nih. Tak heran, kedai soto Triwindu nyaris selalu dipenuhi pelanggan yang mendambakan rasa otentiknya. Bahkan soto Triwindu juga menjadi salah satu menu favorit dari Jokowi beserta keluarga. Cocok banget buat makan sini karena kuahnya gurih asin gitu, aku suka. Dari dulu rasanya nggak beda gitu, tetap bening tapi berasa bumbunya gitu loh. Uniknya, jika kita melihat secara seksama, ada kesamaan dalam setiap sajian soto di kota Solo. Tak lain dan bukan adalah ukuran mangkuknya yang terbilang kecil jika dibandingkan dengan soto Lamongan ataupun soto Betawi. Menurut Heri Priyatmoko selaku sejarawan, hal itu tidaklah muncul begitu saja. Mangkuk kecil adalah wujud dari kepribadian masyarakat Jawa dan Solo pada khususnya yang lebih memilih kualitas daripada kuantitas. Karakter Solo itu orang makan itu bukan hanya mengejar kekenyangan, bukan hanya mengejar kepentingan perut, tapi adalah untuk mengejar kenikmatan. Ketika mangkok kecil itu mau nambah lagi, itu nanti justru akan mengganggu rasa kenikmatan itu. Sebagai sebuah sajian, soto juga bisa berfungsi sebagai salah satu pemicu nafsu makan ketika badan terasa tak sehat. Kebiasaan turun-temurun itulah yang membuat Solo menjadi sangat identik dengan soto. Orang ketika masuk angin badan gak enak makan soto, bahkan ada dicampuri bayam juga, itu kemudian berkeringat. Ada sambal kecap itu menambah suasana makan bener-bener ibarat kata itu menikmati cuilan surga. Wah, makanya saya sebut surga kuliner di Solo itu. Sajian yang diyakini lahir dari pengaruh Tionghoa ini juga disebut-sebut menjadi sebuah menu yang egaliter. Semua orang dari segala kalangan bisa menikmati di mana saja dan tentunya kapan saja. Paling menarik juga, soto menjadi makanan
yang tidak mengenal waktu untuk konteks Solo. Disantap pagi hari juga enak, siang pun juga nggak masalah. Bahkan jam 12 malam pun banyak warung-warung soto. Nah ini artinya soto ini diterima dalam berbagai dimensi waktu. Dan kedua, soto mampu meruntuhkan sekat sosial. Sopir becak bisa makan, para buruh bangunan bisa makan, Pak Jokowi nggak masalah makan soto, orang yang pakai sarung makan soto juga nggak ada yang melarang. Dengan segala filosofi di baliknya, tak salah jika kita menyebut sajian pemersatu ini Soto Nusa, Soto Bangsa.